bahwa Rizik salah dan dia wajib dipenjara, itu sudah suatu keharusan. Nah, ketika mereka sudah melawan aparat negara, ya harus tegas pemerintah, DPR, eksekutif dan legislatif, dan juga kepolisian harus bilang bahwa FPI adalah organisasi teroris. Ya senang lah, bukan karena Rizik harus masuk penjara, tetapi bahwa negara sudah kembali, sudah hadir sebagai sebuah komunitas yang sangat berwibawa untuk menerapkan kembali hukum kepada mereka yang bersalah. Dan Rizik kan sudah jelas bersalah, bahwa dia pulang, dia membangun kerumunan sehingga kemudian terbentuk klaster-klaster baru dan akhirnya ada beberapa orang juga yang masuk rumah sakit, bahkan ada yang meninggal. Ini sudah melanggar pasal-pasal yang dituduhkan kepada dia, terutama bahwa dia termasuk menyebarkan penyakit atau corona ini kepada orang-orang awam yang tidak mengerti. Ya harusnya dia masuk penjara. Kalau dia nggak masuk penjara atau dia nggak menjadi tersangka, ya berarti ada yang salah dengan situasi ini. Pasal jelas, undang-undang sudah berkata demikian, dan seharusnya aparat melaksanakan apa yang menjadi amanah dari undang-undang. Kalau menurut peraturan atau SOP di dalam kepolisian untuk menangkap seseorang seperti Rizik ini kan perlu dilakukan pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, dan pemanggilan ketiga itu biasanya dilakukan dengan penjemputan paksa. Nah, SOP inilah yang dulu dijalankan, sehingga ini bukan kemudian dibilang bahwa aparat itu tidak tegas, tidak bisa langsung asal main tangkap saja. Ada proses-prosesnya. Nah, sesudah pemanggilan kedua, pemanggilan ketiga, dan Rizik tidak datang, mau tidak mau dia harus dijemput paksa dengan cara apapun. Bahkan kalaupun kemudian memang harus perang seperti yang terjadi dengan meninggalnya akhirnya 6 orang dari FPI, ya itu yang harus dilakukan. Ini bukan tindakan kejahatan, yang dilakukan kepolisian itu adalah menegakkan hukum. Ya, bagaimana supaya hukum ini bisa kembali berpijak ke arah yang benar. Nah, cuman kan framing-framing orang sekarang ini terjadi pembantaian, terjadi pembunuhan. Siapapun orang yang menghalangi para aparat untuk melakukan tugasnya, maka aparat berhak menindak mereka dengan aturan-aturan yang ada. Penjemputan paksa adalah sebuah cara yang harus dilakukan polisi untuk menegakkan aturan yang ada. Dari dulu saya bilang, kalau negara terlalu lunak kepada kelompok-kelompok seperti ini, kelompok-kelompok ini akan semakin jumawa dan malah akan cenderung menjadi kurang ajar. Mereka akan menganggap bahwa yang mereka hadapi itu adalah aparat-aparat yang cemen, yang tidak mungkin akan menindak mereka karena mereka punya massa. Dan itu mereka dapatkan pada waktu 2016 di acara 212, 411 itu, bahwa mereka punya 8 juta massa. Dan mereka selalu merasa bahwa kalau mereka diapa-apakan, maka umat Islam, kan begitu mereka bahasanya, umat Islam yang 8 juta ini akan berada di belakang mereka. Model-model framing seperti ini kan yang harus mulai diberantas oleh polisi. FPI seperti ini jangan dibikin besar. Yang terjadi, kalau kemudian terjadi penyerangan anggota-anggota FPI kepada aparat, itu sebenarnya berhubungan dengan kebebasan yang mereka dapatkan dulu. Sehingga mereka bukan saja menjadi sebuah ormas, tetapi menjadi ormas bersenjata. Nah, ketika mereka sudah melawan aparat negara, ya harus tegas pemerintah, DPR, eksekutif dan legislatif, dan juga kepolisian harus bilang bahwa FPI adalah organisasi teroris. Saya nggak tahu ya kasus-kasus lainnya apakah akan dibuka kembali atau tidak. Tetapi lebih baik kita menghadapi kasus yang ada sekarang ini. Bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik kemarin itu sudah menyalahi aturan-aturan yang ada di dalam protokol kesehatan. Yang kemudian membawa dampak-dampak buruk sehingga penyebaran penyakit jadi tidak tercegah. Dan ini merugikan negara karena negara sudah mengeluarkan triliunan rupiah, ya kan? Dan banyak orang seperti para pengusaha-pengusaha kecil yang terimbas dampaknya, akhirnya menjadi sia-sia semua proses pencegahan ini hanya karena Rizik mengumpulkan orang-orang dalam jumlah massa yang lebih banyak, ya kan? Dan menyebarkan klaster-klaster baru di dalam corona ini. Ya nggak mungkin diam lah, nggak mungkin diam.
Karena ada kelompok-kelompok elit-elit politik, partai-partai yang membutuhkan kelompok-kelompok garis keras seperti FPI ini untuk tetap mendulang suara mereka. Saya kasih contoh lah, Gerindra. Gerindra ini kan sejak awal kan ketika kemudian mereka kalah di Pilpres 2019, Jokowi dengan terbuka hatinya mengajak Gerindra untuk bergabung di pemerintahan yang sekarang. Diberikanlah 2 kursi, Pak Prabowo di Menteri Pertahanan dan Kementerian Perikanan juga diberikan kepada Gerindra yang kemarin ketangkap korupsi karena penyelewengan benih lobster itu kan gitu. Tetapi kalau kita lihat riwayatnya Gerindra, mereka juga nggak mau kehilangan pasar yang selama ini sudah mereka bangun dengan investasi yang pasti besar. Ya kan, pada waktu sebelum Pilpres 2019, yaitu kelompok-kelompok garis keras ini. Maka ada orang-orang seperti Fadly Zon, Habibur Rahman, dan beberapa kader Gerindra yang tugasnya untuk memelihara pasar daripada suara-suara mereka. Makanya kalau kelihatan sebagian daripada Gerindra ya, yang membela banget FPI ini, ya kita harus melihat bahwa ini bagian daripada jualan politiknya mereka saja. Jangan bicara ideologi lah kepada para partai politik. Kita berbicara hanya masalah kepentingan saja di antara mereka. Toh Pak Prabowo juga nggak pernah bicara terhadap masalah FPI ini. Ya mungkin sudah ngerasa bahwa ya bagi tugas dong. Gua kaki kita satu di pemerintahan Jokowi, kaki kita satu tetap memelihara FPI. FPI bisa saja selesai karena ya kita lihat yang bisa menjadi pemersatu FPI dan kelompok-kelompok ormas radikal yang berbaju agama ini sementara ini hanya Rizik Syihab, belum ada yang menggantikan dia. Makanya dia itu pulang atau dipulangkan dari Saudi ke Indonesia itu untuk menyatukan kembali kelompok-kelompok ini supaya besar seperti tahun 2016 lalu. Sesudah 411 212 di tahun 2016 2017 2018, 2019 kan mereka udah semakin lama semakin kecil, ya kan? Nah ini kan berbahaya buat mereka, karena ketika mereka semakin lama semakin kecil, ikatan-ikatan di antara mereka longgar, apa yang harus mereka jual lagi? Makanya kemudian simbol-simbol itu mereka pelihara melalui baliho, melalui beberapa pesan campaign dan segala macam, supaya Rizik tetap dianggap sebagai imam besar yang akan menyatukan mereka semua. Mereka loh ya, bukan saya dan bukan kita. Ketika Rizik masuk penjara, ini yang ditakutkan Rizik sebenarnya. Dia udah nggak bisa lagi bersuara untuk menyatukan mereka. Apalagi nanti tahun 2024, Jokowi sudah tidak mungkin lagi untuk mencalonkan diri. Jadi ruang kosong inilah yang harus direbut dan kelompok-kelompok ormas seperti FPI ini menganggap bahwa Pilpres 2024 adalah kesempatan mereka untuk memenangkan pertarungan. Ya, karena mereka punya suara dan mengklaim diri mereka adalah wakil daripada umat Islam dan ulama. Ketika Rizik masuk penjara, ini bisa jadi lemah. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Rizik. Kalau kemudian dia masuk penjara, maka tidak ada lagi simbol-simbol di luar untuk menyatukan mereka. FPI semakin mudah dilemahkan oleh aparat dan bisa jadi di dalam FPI juga semakin terpecah oleh 2 kepentingan. Orang-orang yang ingin menggantikan tugasnya Rizik di FPI. Menjadi imam besar itu kan enak. Fasilitas ada semua. Mulai duit, ya mulai kekuasaan, mulai segala macam kemudahan ada. Nah, aparat akan lebih mudah untuk memecah FPI dari dalam menjadi entah beberapa bagian dan ya kemudian FPI sebenarnya tidak perlu lagi dipukul oleh aparat tetapi mereka sendiri akan membubarkan diri. Bisa jadi. Tetapi kan ginilah, kita nggak usah berpikir dulu bahwa nanti bagaimana Rizik kalau kemudian di penjara semakin besar atau apa. Tetapi yang harus kita lihat sekarang bahwa Rizik itu harus memenuhi peraturan-peraturan yang ada. Kalau dia melanggar berarti harus ada sanksinya, yaitu hukumannya harus dia terima. Itu dulu, clearkan. Apa yang dilakukan Rizik ini kan ketika dia di penjara ini kan bukan masalah politik. Ya kan, bukan seperti Nelson Mandela ketika berbeda pandangan politik dia harus dipenjara. Nah kalau begini, ini sudah pasti akan lebih besar karena perbedaan pandangan politik. Rizik ini kan melanggar peraturan. Ketika dia melanggar peraturan, bahwa dia kena pasal, kena sanksi, nah itu udah jelas. Bukan dikriminalisasi, tetapi memang dia harus menghadapi kewajiban dari sesuatu yang dia sebabkan. Ini kan akibat saja. Jadi jangan berpikir bahwa Rizik ini kemudian di penjara nanti dia akan lebih besar karena perbedaan pandangan politik. Tidak ada perbedaan pandangan politik. Bahwa Rizik salah dan dia wajib di penjara itu sudah suatu keharusan. Ya pasti ada lah.
Kita pasti berharap ke situ semua. Cuman kan yang harus kita pahami bahwa kelompok radikal ini tidak tumbuh dalam waktu semalam atau 2 malam. Ya, mereka muncul kembali sesudah era reformasi. Mereka lebih besar lagi ketika difasilitasi, bahkan diberikan dana bantuan sosial supaya mereka tetap diam. Tetapi yang mereka lakukan adalah menyebarkan diri mereka ke banyak elemen-elemen negara, mulai pendidikan, pemerintahan, dan segala macam. Bagaimana cara membasmi mereka sekarang? Saya selalu menganalogikan, kalau radikalisme dan intoleransi di Indonesia itu sudah seperti cancer, sudah di stadium 4. Apa yang harus kita lakukan? Potong kakinya supaya cancer itu habis? Yang pasti kan kita pincang. Nah, cara yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sejak zamannya Jokowi itu sudah bagus, yaitu dengan melakukan kemoterapi setahap demi setahap. Nggak gampang memang, dan kita juga tidak bisa bilang bahwa oh itu gagal. Loh, kemoterapi itu bukan gagal, tetapi memang prosesnya itu tidak bisa langsung 100% sesuai dengan apa yang kita harapkan. 10% dulu, 20%, 30% kan begitu yang kita harapkan. Nah, harapan itu pasti tetap ada dan harus kita pelihara. Dan salah satu kunci daripada bagaimana intoleransi dan radikalisme itu bisa berhenti, itu adalah ekonomi. Inilah yang menjadi program Jokowi sekarang. Ketika dia sudah membangunkan infrastruktur, dunia pendidikan sudah dia baguskan, maka orang hanya akan berpikir bagaimana meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mereka supaya lebih sejahtera. Bagaimana cara mereka kompetisi dengan dunia global sehingga mereka menang. Udah nggak ada lagi pikiran rasis, udah nggak ada lagi pemikiran terhadap radikalisme, karena orang semakin lama semakin pintar. Inilah yang tidak diharapkan oleh kelompok-kelompok yang berbaju agama ini, yang selalu memelihara orang-orang bodoh dengan baju agama untuk kepentingan mereka pribadi. Orang jangan pintar, kalau orang pintar tidak akan mungkin ikut mereka. Nah, akarnya inilah yang sekarang, pondasi inilah sekarang sedang dibangun oleh Jokowi. Dan ini panjang, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun. Tetapi kan kita sudah mulai sesuatu, dan ini yang harus kita jaga benar. Nggak bisa kita memberhentikan radikalisme itu dengan pukulan-pukulan seperti yang dilakukan oleh polisi sekarang atau TNI. Itu sementara saja menjaga supaya bendungan kita terhadap NKRI tidak pecah, kan begitu. Tetapi pondasi paling benar itu adalah bagaimana kesejahteraan mereka meningkat. Karena itu pesan saya sebenarnya adalah pintarlah. Jadikan media sosial itu sebagai media untuk mencerdaskan kita. Jangan kita malah menjadi bodoh dengan adanya media sosial ini, dengan men-share hoax, dengan tetap fanatik. Oi, Cina udah sampai ke bulan, bahkan sudah bikin matahari buatan. Kita kok masih sibuk dengan masalah ini cucunya Nabi lah, ini ulama yang harus dijaga lah, ini segala macam ya kan. Pikirkan bagaimana ekonomi kalian, karena kalau kalian bodoh, kalau kalian miskin, kalian akan lebih mudah untuk dimanipulasi oleh mereka-mereka yang berbaju agama untuk kepentingan mereka sendiri. Mulai pintar sekarang, Indonesia harus maju tahun 2045 nanti. Gaspol!